Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Masa mengidam istrinya kambuh lagi. Ingin rasanya Joy pergi dari ruangan itu. Kehadiran Milna membuat ingatannya pada malam itu kembali berputar di otaknya. Bahkan, ia sempat mengingat kembali bagaimana rasa, bibir perawan ternyata lebih manis. Pikirnya. Segala gerak-gerik Joy ternyata tak luput dari perhatian mata elang Arjuna. Dirinya semakin yakin, meninggalkan serta menyatukan mereka berdua untuk menangani perusahaan kala itu, ternyata tidak sia-sia. Nah, aku ingin memintamu, sebagai pengawal pribadi istriku, tinggallah di rumah kami, aku menyediakan pavilion untukmu di sana. Arjuna meminta kesediaan Milna. Karena, ia tak mudah mempercayai orang lain, apalagi bila berhubungan dengan istrinya. Aku tidak terima penolakan, kau tahu, Arjuna memotong, sebelum Milna mengeluarkan kalimat penolakan. Kalau begitu, kapan saya bisa mulai bekerja? Tegas Milna, ia memang menyanggupi permintaan mantan bosnya itu. Bagaimanapun, di masa lalu, dirinya berhutang budi pada Arjuna. Ikut kami siang ini, karena aku dan istriku akan pindah hari ini. Susi, butuh teman di rumah besar nanti. Meskipun, aku akan memperkerjakan beberapa maid, itu juga menjadi salah satu tugasmu nanti. Menyeleksi mereka satu persatu, Arjuna menjelaskan dengan tegas dan gamblang. Meski, Milna sepertinya tidak terlalu fokus dengan apa yang dikatakan oleh Arjuna. Menyebalkan sekali melihat mereka perang dingin seperti itu. Apa aku juga yang harus turun tangan? Perlukah ku jebak mereka, lalu nikahkan secara paksa? Arjuna menggerutu gemas dalam hatinya. Ia sedikit tahu apa yang terjadi, karena ia menyelidiki sepak terjang mereka beberapa waktu yang lalu. Selamat datang, Tuan dan Nyonya. Seorang pria berbadan besar dengan otot yang mencuat dari balik kaos hitam ketatnya. Menyambut kedatangan Susi dan Arjuna di rumah baru mereka. Anda sudah ada di sini? Sudah, Nyonya, sejak kemarin, jelasnya. Lalu, bagaimana keadaan istrimu pasca operasi? Tanya Susi lagi. Baik sekali, hanya saja ia masih harus dirawat secara intensif, jelas pria kekar tersebut. Sabar ya, Bang Panco, tetap semangat, seru Susi, dengan senyum yang akan membuat siapapun terlena. Parkir mobilnya, Arjuna segera merangkul bahu Susi dan berlalu ke dalam. Sebelum, si Panco membalas senyum manis istrinya itu. Ini sangat luar biasa. Susi membekap mulutnya, sepasang mata indahnya masih mengedar ke sekeliling rumah besarnya itu. Rumah yang terdiri dari beberapa lantai yang lumayan luas. Rumah yang didesain dengan mewah, serta fasilitasnya yang menggunakan teknologi canggih. Bahkan, perabot di dalamnya merupakan hasil desain dan ciptaan perusahaan Arsa. Serta, beberapa teknologi kecerdasan buatan yang dikirim langsung dari negara ninja Hattori itu. Karenanya, maid yang bekerja di rumah itu haruslah orang yang terlatih. Setelah puas melihat
lihat bagian interior di dalam rumah. Mereka pun memutari sisi rumah tersebut. Hari ini memang hanya akan diisi dengan tur rumah pribadi. Bangunan modern tersebut juga memiliki pekarangan di depan, pada kedua sisinya dan juga belakang. Di mana terdapat hamparan rumput gajah mini yang halus serta luas. Sedangkan halaman depan terdapat beberapa pepohonan buah yang rindang karena pencangkokan. Sementara halaman samping kiri, kanan rumah adalah tanaman hias serta bunga. Arjuna telah merenovasinya sedikit karena ia ingin menyesuaikan dengan apa yang disukai oleh istrinya itu. Bagaimana? Kau bisa tahu keinginanku? Padahal, aku tidak pernah mengatakannya padamu. Heran Susi. Ia bertanya pada Arjuna, sembari bergelayut pada lengannya. Aku memperhatikanmu. Arjuna menatap Susi yang bersandar pada sisi tubuhnya. Memperhatikan apa? Memangnya, aku pernah melakukan apa? Tanya Susi. Masih bingung bagaimana Arjuna tahu keinginannya. Bahkan, ia berani untuk memimpikannya sekalipun. Kau suka memesan tanaman pada kurir aplikasi online? Bukan, aku melihat tanaman indah itu di balkon dan samping gym. Kau membuatnya seolah taman kecil, memenuhinya dengan tanaman hias dan bunga yang ditanam bersusun dalam pot warna-warni. Bahkan, ada beberapa tanaman rambat yang menggantung di ruang tengah, dapur juga kamar mandi. Tutur Arjuna, tanpa sekalipun bergeser dari wajah cantik istrinya. Ya, itu, hanya mengisi waktu luangku di rumah. Sejak dulu, aku memang sangat suka menanam. Ucap Susi malu, seraya menampilkan senyum manisnya. Tapi, Susi menundukkan wajahnya dengan jemari yang saling ditautkan. Ia sama sekali tidak ingat lagi. Akhir ini hanya terbersit bayangan di mana ia dan mendiang sang bunda tengah menanam bersama. Tapi apa, katakan saja, sayang. Aku pasti akan mengabulkan permintaanmu. Karena, keinginanmu adalah perintah bagiku, Kanjeng Ratu. Arjuna menunduk hormat ala bangsawan, membuat Susi tertawa renyah hingga menampilkan deretan giginya. Wanita itu berusaha menyimpan sendiri kesedihannya, di mana dirinya tengah merindukan sang bunda saat ini. Sudah, hentikan gayamu itu, Susi, menepuk bahu Arjuna. Ketika suaminya itu tak sudah menciumi punggung tangannya. Bahkan, telapak tangannya itu sampai dibolak-balik. Iya, aku berhenti. Sekarang katakan apa maumu? Tanya Arjuna serius. Saat ini, aku ingin sekali membelah pohon itu dengan katana. Aku ingin kembali mengayunkan benda keren itu. Susi menunjuk ke arah pohon berukuran sedang yang sudah hampir mati. Seperti ini, dengan gerakan tangan seolah ia tengah menari dengan senjata tajam berbentuk panjang itu. Permintaannya sontak membuat Arjuna melotot kaget. Belum lagi, dua orang yang berada tak jauh dari mereka. Apa, Nyonya? Meminta apa, Nyonya? Ingin menebang pohon dengan katana. Ternyata, apa yang diceritakan oleh Tuan, benar adanya. Joy dan Milna hanya dapat berkomentar dalam hati. Keduanya, kini saling menatap heran. Setelah ingat perang dingin mereka, keduanya pun kembali pada posisinya semula. Saling membuang wajah satu sama lain. Kenapa? Kau ingin menebang pohonnya? Lagi pula, senjataku baru akan dikirim besok, ucap Arjuna setengah meringis.
Sepertinya, masa mengidam istrinya kambuh lagi. Selain bertarung dan menghajar orang, Susi juga terkadang olah jurus dengan beberapa senjata miliknya. Lalu, bagaimana? Diambil sekarang pun, pasti akan lama sampainya, keluh Susi. Ia memegang dahi sambil berpikir, lalu berjalan pelan menyusuri halaman yang luas itu. Aha, pekiknya girang, ketika pandangan matanya menangkap suatu benda yang bisa menggantikan benda yang diinginkannya. Tak ada katana, bambu pun jadilah. Susi meraih bambu yang lumayan panjang itu. Entah bagaimana ia bisa menemukannya, padahal letaknya lumayan tersembunyi di antara tumpukan kayu lainnya. Kenapa masih ada sisa sampah bangunan? Sial, pekerja gak beres. Arjuna mengumpat dalam batinnya. Joy, panggil Panco, suruh ia bersihkan sampah. Sampah ini, titah Arjuna, nampak kesal. Setelah menjawab, asisten itu segera memanggil Panco lewat alat komunikasinya. Kau, ke halaman belakang, sekarang, teriak Joy pada pria kekar itu. Untuk apa bambu itu, sayang? Tanya Arjuna, khawatir. Nada bicara seketika berubah jika dengan istrinya. Hatinya selalu saja dibuat getar, getir ketika hawa mengidam Susi mulai kumat. Untuk melakukan ini, Susi lalu menggerakkan kedua tangannya, lantas ia memutar bambu kecil itu. Kemudian, mengarahkannya dengan cepat ke depan wajah Arjuna, membuat pria itu terkesiap kaget. Bagaimana, seandainya bambu itu meleset, akan jadi apa bentuk hidungnya? Sayang, hati, Arjuna mengusap pelan dadanya, menetralisir degup jantungnya. Sementara, Susi hanya tertawa melihat ekspresi suaminya itu. Ia pun kembali, menggerakkan bambu itu, dengan jurus yang nyata, bukan hasil karangan semata. Sekali lagi, Susi melayangkan benda itu ke segala arah. Laksana menebas, lalu menyerang dengan sekuat tenaga, hingga benda itu menghujam tanah. Setelah sebelumnya sempat memutar di udara, gerakan yang benar indah, hingga mata ketiga orang yang menyaksikan pertunjukan hampir melompat keluar dari cangkangnya. Sejak kapan Nyonya pandai bela diri, gumam Joy, seraya tak mengedipkan matanya. Di mana di hadapannya kini, seorang wanita hamil tengah mengeluarkan jurus toya, bak pendekar Shaolin. Susi sama sekali tidak terganggu dengan keadaannya yang tengah berbadan dua. Bahkan perutnya mulai terlihat membuncit di balik dress-nya itu. Untung saja, ia mengenakan celana panjang yang longgar di pinggang. Nyonya, dari mana Anda mempelajari jurus itu? Kenapa bagus lihai dan lincah sekali? Milna meringis. Ia memang melihat perbedaan dari gestur Susi yang berbeda dengan pertemuan mereka kala itu. Pembawaan yang lebih tenang serta mature membuat auranya begitu berbeda. Apakah pengaruh hormon bisa sampai seperti ini, membuat Nyonya pandai bela diri dengan cepat? Sontak, gumaman Milna membuat dua pria itu menoleh padanya. Mereka bertiga sama bingungnya. Tak lama kemudian, Panco muncul. Nyonya jago amat, teriak pria berotot dengan brewok itu. Hingga teriakannya sampai ke telinga Susi.
Nah, kemarilah, panggil Susi. Meski sempat kaget, gadis tomboy itu pun melangkah maju. Ya, Nyonya, sahutnya, ketika dirinya telah berhadapan dengan Susi. Jangan panggil begitu, aku merasa aneh, pintanya. Tetapi, Nyonya, Milna jadi kikuk. Kau bisa panggil aku, kakak. Sama seperti Vanish dan Rapika memanggilku, jelas Susi dengan senyumnya. Lalu ia membungkuk, kemudian menyodorkan batang bambu lain ke arah Milna. Ini, apa, Nyo Kak, heran Milna. Lawan aku, titah Susi, membuat wanita di hadapannya melongo, dengan mata dan bibir yang bulat membola. Ya, yang benar saja, gagapnya. Bingung, ia pun menoleh ke arah Arjuna, meminta pertolongan, bukan persetujuan. Mana mungkin, ia melawan wanita hamil, pikirnya. Sayang. Stop, jangan maju atau mendekat. Ini adalah urusanku dengan Milna. Susi mengulurkan ujung batang bambunya, menahan agar Arjuna tidak mendekat padanya. Iya, aku takut kau lelah. Sudah ya, kita istirahat saja di dalam. Bagaimana? Saran Arjuna, ia mencoba melakukan penawaran terhadap istrinya. Bukankah, ia pengawalku, aku hanya ingin bermain dengannya sebentar. Kau saja yang masuk, dan beristirahat. Aku tidak lelah, justru sangat bersemangat. Susi berkata, sembari memutar batang bambu tersebut ke atas, samping serta belakang tubuhnya. Siapapun akan bingung dari mana ia memperoleh keahlian dadakan itu. Sayang, bujuk Arjuna, tapi ia tak berani maju selangkah pun. Ya, baiklah, Arjuna akhirnya menampilkan senyum terpaksa ketika ia melihat tatapan tajam dari istrinya itu. Lakukan sesukamu, aku akan menunggu di sini. Arjuna meringis, tak bisa menahan setiap keinginan Susi. Atau, ia harus siap tidur di luar kamar hingga 6 bulan ke depan. Nah, serang aku. Baiklah, kalah jangan nangis. Dua wanita, yang baru saja bertarung dengan sebilah bambu atau toya, tampak masih mengatur napas mereka yang tersengal-sengal. Sayang, minum dulu. Arjuna menyodorkan sebotol air mineral yang katanya langsung dari sumbernya, dan ada manis-manisnya. Sembari menyeka peluh yang membanjiri area kening hingga pelipis istrinya. Terima kasih, suami siagaku, ucap Susi, seraya memasang senyum manis. Arjuna menyingkirkan poni yang hampir menutupi mata Susi. Sudah ya, kalau perutmu kram bagaimana, bujuk Arjuna? Iya, sudah, karena yang kali ini akan bertarung bukan aku, tapi mereka berdua. Susi lantas menunjuk dua manusia berbeda jenis di hadapannya. Apa? Pekik Joy kaget, sampai ia menjatuhkan batang bambu yang hendak disingkirkannya. Nyonya, Anda jangan bercanda, Milna meringis dengan wajah memelas. Yang benar saja, Nyonya, kenapa kau senang melihat orang susah? Memang sih, aku ingin sekali membunuhnya. Paling tidak meninggalkan cacat pada wajah sok gantengnya itu. Milna tersenyum sinis dengan samar, sangat tipis, hingga tak ada yang menyadari hal itu. Tapi, tidak dengan Susi. Sejak awal, ia terus memperhatikan gestur tubuh dan wajah dari keduanya. Kalian berdua, lakukan, titah Arjuna. Lantas,
Joy dan Milna segera bergerak. Jika sudah bos yang bicara, mereka takkan bisa membantah lagi. Terima kasih, bisik Susi pada suaminya. Kau siap, siap saja, mencari asisten baru, kekeh Susi, pelan. Memang kenapa? Tanya Arjuna, bingung. Ini gosip para wanita. Kau tidak akan tahu. Susi mengedipkan sebelah matanya pada Arjuna. Arjuna menelisik wajah Ayu berkeringat di hadapannya. Kemudian ia menunduk, mencium aroma keringat Susi yang ia suka. Ih, aku kan bau acem, elak Susi. Menjauhkan wajahnya dari Arjuna. Joy hanya dapat mengumpat dalam hati, melihat bagaimana bos mereka bermesraan pada saat posisinya tidak mengenakan begini. Milna tidak akan melewatkan kesempatan bagus di hadapannya sekarang. Ia sudah cukup lama memendam kekesalannya pada Joy. Kalian berdua, lakukan sungguhan ya. Jangan menahannya, keluarkan saja. Asal, jangan sampai ada yang mati di antara kalian. Teriak Susi, memberi perintah yang membuat Joy sontak menelan ludahnya kasar. Sementara itu, Milna menarik salah satu sudut bibirnya hingga melengkung tajam ke atas. Keluarkan semua kemampuan Anda, Tuan Casanova, tengik, hina Milna dengan senyum remehnya. Baiklah, jangan salahkan aku, karena aku tidak akan main dengan rubah licik sepertimu, ancam Joy dengan wajah kesalnya. Siapa yang kau panggil rubah licik? Hah, tak terima dengan sebutan yang ditujukan padanya. Milna pun menyerang Joy lebih dulu. Batang bambu itu melesat tepat di depan celana Joy. Sedikit lagi, benda itu hampir saja mengenai aset berharganya. Wanita ini benar-benar mengincar asetku. Apa masalahnya? Apa dia kecewa? Joy tersenyum miring dengan segala persepsi di dalam hati serta pikirannya. Aku tidak akan membuatmu tiada, hanya akan membuatmu kapok seumur hidup. Bagaimana dirimu jika tidak memiliki lagi batang besi karatan itu? Milna dengan segala kekesalan di dalam hatinya, berniat menumpahkan geram dan gemasnya. Dengan membuat Joy memohon ampun padanya, pria itu akan berpikir dua kali untuk meremehkan dirinya. Duel mereka semakin sengit dan seru, bahkan wanita hamil di pinggir halaman sedang bersorak gembira. Melihat kedua anak buah suaminya itu saling melempar serangan dan beradu jurus. Menurutmu, siapa yang akan kalah dan memohon ampun? Tanya Susi tanpa menoleh. Baginya, akan sangat rugi bila melewati setiap adegan seru itu. Aku berharap mereka berhenti sebelum ada yang terluka dan tersakiti, jawab Arjuna. Bagaimanapun, dua orang yang tengah berduel itu adalah orang-orang terbaiknya. Ia berharap mereka bersatu bukannya malah berseteru. Kau tidak seru, Susi mencebik dengan menyilangkan kedua tangan di depan dada. Seharusnya, Joy mengalah, bukan malah menyerang sungguhan seperti itu. Lihatlah, wajah Milna sudah begitu merah padam. Kurasa, Milna yang akan mengalahkan Joy. Lihat saja, seru Susi dengan gemas. Arjuna hanya bisa tersenyum, lalu mengelus punggung Susi demi meredam emosi istrinya itu.
Menyerahlah, jangan paksa aku melakukan lebih dari ini, ucap Joy di sela-sela serangannya. Jangan harap kaulah yang akan berlutut padaku, sahut Milna, sambil menangkis setiap jurus yang dilontarkan Joy padanya. Meski mereka hanya menggunakan sebilah bambu kecil, namun karena jurus mereka serius, maka tenaga yang dihasilkan cukuplah besar, hingga batang bambu keduanya pun hancur. Milna melempar benda itu dan kembali menyerang dengan tangan kosong. Joy terus mengelak tanpa berniat untuk menyerang balik. Entah kenapa, sudut hatinya merasakan adanya aura sakit hati dari setiap tatapan Milna. Lawan aku, pria tengik, jangan menghinaku, dengan terus mengelak, teriak Milna, sambil terus mengarahkan jurus dari pukulannya. Satu kesempatan, Joy mampu menangkap tangan itu, lalu mengunci pergerakannya, dengan menyilangkan tangan Milna dari arah belakang tubuhnya. Kini, posisi Joy seperti tengah memeluk Milna dari belakang. Hentikan, cukup sampai di sini saja, bisik Joy di samping telinga Milna. Apa kau takut kalah? Pengecut, sarkas Milna, tersenyum remeh. Berada di posisi sedekat ini, membuat otak Joy tak bisa konsen. Aroma dari sela rambut Milna seakan membius kesadarannya. Mengingatkannya pada kejadian malam itu. Buru-buru, ia menepis kelemahan yang berusaha merasuk ke hatinya. Sudah berada di posisi ini, masih saja congkak, Joy semakin mengeratkan kuncian pada tubuh Milna, tapi gadis itu malah tertawa. Kau terlalu cepat memutuskan, seketika, dengan gerakan yang sangat cepat, serta tenaga yang kuat. Milna berhasil membalik posisi. Entah bagaimana caranya, kini, Joy lah yang berhasil dikunci dengan kedua tangan di belakang tubuhnya. Sial, gadis ini benar ahli mempermainkanku. Ia pasti sengaja menggodaku, tadi. Dasar licik. Joy yang kesal karena merasa dipermainkan, tak ingin lagi main dan membuang waktu. Dengan gerakan dari sebelah kakinya, ia mampu memutar posisi, hingga mematahkan kuncian serta kuda Milna, lalu menjatuhkan gadis itu ke atas rumput. Sialan kau, Casanova tengik. Milna mengeratkan rahangnya, selain menahan sakit pada punggungnya, ia juga menahan kesal yang teramat di hatinya. Arjuna mengaduh ketika dirinya melihat Joy membanting Milna. Ternyata, asistennya itu memang berhati besi. Hingga ia begitu tega memperlakukan seorang gadis seperti itu. Rasanya, aku ingin ikut menghajar asisten tengikmu itu. Susi pun ikut geram. Bahkan, kaki dan tangannya tak mau diam seakan ia yang sedang berduel saja. Tenang, sayang, kau yang meminta mereka bertarung, bukan? Apa mau disudahi saja, bujuk Arjuna. Karena ia tak mau pengawal istrinya itu malah terluka, tanpa sepengetahuan mereka. Aku hanya menggunakan sepertiga tenagaku, seharusnya tidak sampai mematahkan punggungnya. Kenapa wajahnya seperti menahan sakit? Melihat kondisi Milna, Joy pun merundukkan badannya serta mengulurkan tangan untuk membangunkan gadis itu. Akan tetapi, kena kau, pria payah. Milna tiba menarik tangan Joy, lalu mengarahkan tendangannya ke tungkai kaki pria itu. Membuat Joy yang tak siap, limbung ke depan. Yeay,
Kau lihat ini baru benar. Susi bersorak kegirangan, menonton aksi di depan sana, hingga dirinya terlihat melompat kecil. Sayang, ingat anak kita, ucap Arjuna lembut, seraya mengelus perut istri yang agak sedikit menonjol itu. Bayi kita ikut senang, kau jangan khawatir, sahut Susi. Kemudian ia merangkul Arjuna, mengajaknya melangkah meninggalkan halaman belakang. Mereka, bagaimana? Tanya Arjuna seraya menengok kedua orang yang tengah bergelut di atas rumput. Karena saat ini, Joy dan Milna bergantian untuk saling tindih serta mengunci. Biarkan saja, memangnya, kau ingin melihat mereka bermesraan, protes Susi. Bermesraan? Bukankah mereka sedang? Arjuna pun bingung, seraya mengusap tengkuknya, lalu menggeleng pelan. Pasangan suami istri ini pun melenggang masuk ke dalam rumah dengan santai. Melepas dua orang yang sama sedang menyiksa diri dan hati itu. Berperang, melawan gengsi serta egoisme mereka. Karena, biasanya, setelah emosi terurai, maka pikiran dan hati akan lebih tenang. Jauhkan tanganmu dari dadaku, brengsek. Jangan mengambil kesempatan, Milna yang tengah memiting Joy dengan kedua kakinya. Tiba merasakan tangan Joy seakan meraba bagian depan tubuhnya itu. Aku, tidak sengaja, menyentuhnya, sahut Joy, terbata-bata. Karena tenaga Milna masih saja kuat dan tak nampak kelelahan. Sungguh, berbanding terbalik dengan dirinya. Lagi pula, tidak ada bedanya dengan dada pria, sambungnya lagi. Spontan, katanya itu membuat Milna semakin kencang menguncinya. Kurang ajar, wanita ini, apa dia benar ingin membunuhku? Aku tidak bisa mencelakainya. Jiwa membunuhku mendadak hilang ketika, bibir itu, persetan. Joy mendadak mengeluarkan tenaga yang disembunyikannya. Lalu, ia membalik posisi mereka. Entah bagaimana caranya, kini, posisi Milna yang berada di bawah kuncian Joy. Beraninya kau, Milna berusaha menggeser tubuh besar Joy, yang menindih bagian atas tubuhnya. Padahal, biasanya mengunci itu dari samping, kenapa dia dari atas? Jangan terlalu percaya diri, tubuhmu itu rata. Aku tidak akan pernah tertarik padamu. Joy mencibir raga gadis di bawah kungkungannya. Lain di mulut lain di hati, batinnya penuh sesal, kenapa ia mengambil posisi intim seperti ini. Kalau begitu, menyingkirlah, usir Milna. Masih terus berusaha sekuat tenaga untuk bergerak agar lepas dari kuncian pria tengik di atas raganya ini. Hei, kalian, panggil Better. Bahkan pria itu terlihat menahan tawanya. Belum pernah ia melihat tontonan semenarik ini. Dirinya yang baru tiba bersama Vanish, mendapat pesan dari Arjuna bahwa dua orang sahabatnya ini sedang mengobrol di halaman belakang. Tapi pada kenyataannya, ia malah disodorkan pemandangan langka. Perlu, aku pesankan kamar hotel untuk bermesraan, ledek pria dengan rambut ikal yang selalu digelung asal itu. Ia menutup mulutnya dengan kepalan tangan. Demi menahan kekehannya, minggirlah, cepat, pekik Milna, sambil melotot ke arah Joe. Betapa malunya ia, tatkala sang sahabat melihat dirinya dengan posisi yang mantap untuk menjadi bahan buli seumur hidup.
Sejak kapan titisan Bruce Lee itu ada di sana? Gumam Joy. Oh, Sid, kenapa senjataku bereaksi? Apa bagusnya sih tubuh si tomboy ini? Hei kau, berhentilah bergerak, atau Joy tak dapat meneruskan kata-katanya. Isi kepalanya buyar seketika, tiba-tiba darahnya berdesir merasakan sensasi yang sangat ia hafal. Selesaikan masalah kalian dengan cepat, atau kehabisan makan malam, sambil terus tertawa lebar, Better pun berlalu. Meninggalkan dua orang yang tidak jelas lagi, tengah berduel atau apa? Joy dan Milna tanpa sadar saling menatap lama. Aku harus segera melepaskan diri darinya. Lebih baik aku mengalah daripada Joy hanya bisa membatin. Ketika gelombang aneh itu merasuki jiwanya, pandangan matanya dengan liar menatap bibir berisi milik si gadis rata yang tomboy. Hei, apa kau bawa pisau? Kedua mata Milna membola seketika. Casanova tengik, senjatamu menusuk perutku. Pekik Milna langsung mendorong tubuh Joy sekuat tenaga. Joy pun terpental, lalu menggelinding di atas rumput. Gadis rata sialan, maki Joy. Makanya, lain kali, hati-hati. Ketika kau menyelipkan senjata di pinggangmu, sungut, Milna. Dirinya yang telah bangun berdiri, menepuk pelan pakaiannya. Karena, mereka tadi sempat bergulingan di atas rumput. Ternyata, Milna tak menyadari apa yang barusan terjadi. Buru, Joy membelakangi gadis tomboy itu. Demi menyembunyikan sesuatu yang menonjol ke depan. Hei, dasar manusia tengik yang sombong, kenapa membelakangiku? Hardik Milna, ia merasa tersinggung karena Joy seakan tak ingin melihat wajahnya. Sudahlah, pertandingan ini seri. Tidak ada yang kalah dan menang di antara kita. Joy berkata, tanpa menoleh. Terserah kau, mulai sekarang jangan pernah meremehkanku lagi. Kalau mau, aku bisa saja menghabisimu. Setelah mengucapkan kalimat yang terakhir, Milna pun berlalu tanpa melirik sedikit pun pada pria yang tengah meringis itu. Bagus deh, dia gak nengok. Ini pedang, kapan mau turunnya? Masa, aku ke dalam dengan keadaan seperti ini? Apa iya, ini efek lama tak main kue mochi? Joy menggaruk-garuk kepalanya bingung. Setibanya di dalam, tepatnya di ruang makan, terlihat seorang gadis mungil tengah menata makanan di atas meja. Ninis, panggil Milna. Ia baru saja dari toilet untuk membersihkan dirinya. Wanita itu menoleh mendengar suara yang familiar di telinganya. Kak, Nana, pekiknya juga girang. Mereka pun menghambur dalam pelukan satu sama lain. Lama tak bertemu membuat rasa rindu tercipta dari keduanya. Kangen banget sama kamu, ucap Milna, seraya makin mengeratkan dekapannya. Ninis juga kangen banget, sampai tumpeh malah, jandanya. Seperti yang biasa mereka lakukan, setelahnya keduanya pun tertawa bersama. Venice dan Milna yang mempunyai beberapa kesamaan, memudahkan mereka untuk cepat dekat satu sama lain. Tipe gadis periang yang suka ceplos dan bercanda. Kata, Kak Susi, kamu lagi berduaan sama Pak Joy, terus, orangnya mana? Emang, sejak kapan kalian berdamai?
Tanya Vanish pelan, tetap saja membuat Milna segera membekap mulutnya. Siapa yang berduaan? Aku sama dia gitu, cuy. Jijai bajai, cibir Milna dengan ekspresi mual, seraya menjulurkan lidahnya. Ih, kakak, gak boleh gitu, kata emaknya, Ninis. Nanti bisa ketula, lo, ucap Vanish tegas memperingati. Ketula itu, apa? Tanya Milna bingung. Vanish selalu saja menggunakan bahasa daerahnya yang aneh tapi lucu bagi Milna. Artinya, sama aja kayak kualat, Kak. Vanish memajukan wajah seraya memasang ekspresi menakuti. Maksudnya gimana sih, Nis? Tanya Milna mulai khawatir. Dirinya sebenarnya tahu makna dari kata tersebut, hanya saja ia perlu penjabaran yang jelas. Kata emak, Ninis, kalau sering berantem, terus main kataan, nanti bisa berjodoh, gitu. Vanish menjelaskan dengan ekspresi serius tapi santai. Dalam hatinya, ia justru berharap jika Milna bisa membawa Joy ke jalan yang benar, dengan cara mereka bersama. Bukan berarti, Vanish menginginkan sahabatnya ini mendapat jodoh pria yang buruk. Vanish tahu, di balik kebiasaan Joy yang suka bermain wanita, ia adalah pria yang menyenangkan serta bertanggung jawab. Idih, aku gak mau ah. Bayangin aja ogah banget. Nis, Milna bergidik dengan bayangannya sendiri. Membuat Vanish terkekeh geli. Hus, gak boleh gitu, Kak. Benci bisa jadi cinta loh, goda Vanish lagi. Sok tahu, kamu tuh, protes Milna, berkilah dengan segala hasil persepsi sahabatnya itu. Emang iya, kakak, aku tuh sering baca di novel tuh cerita kayak gitu, dalih Vanish. Itu mah, kan di novel, Jamilah. Di dunia nyata mah, benci ya gak suka, mana bisa jadi cinta, yang ada tambah sebel, kilah Milna. Mereka berdua terus berdebat pasal benci yang akan berubah jadi cinta. Hingga akhirnya sang pemilik rumah turun dari lantai atas. Vanish, panggil Susi, hampir saja berlari jika tak ditahan oleh Arjuna. Jangan, Kak, biar aku aja yang ke sana. Vanish pun berlari menghampiri Susi yang masih berada di depan anak tangga terakhir. Lama ya, kita gak ketemu, ucap Susi di tengah rangkulan keduanya. Lama banget, sampai aku kira tuh, Kak Susi gak mau lagi ketemu sama aku, hiks, Vanish, menarik ingus di sela isak tangisnya. Joyok ngerusak suasana deh. Sementara itu, Arjuna hanya memperhatikan dari belakang. Interaksi keduanya sejak dulu, selalu membuatnya menggelengkan kepala. Oh iya, kamu udah jadian ya sama Bang Kuncir, kok gak cerita sama kakak, cebik Susi seraya memajukan bibirnya. Itu, Vanish, tergagap mendapat serangan pertanyaan dari Susi. Gadis itu hanya bisa tersenyum datar. Kita makan yuk, Kak, ajaknya pada Susi. Daripada dirinya harus menjawab pertanyaan yang dia sendiri pun tengah bingung mengartikannya. Hai, kenapa kau mengalihkan pembicaraan? Pokoknya, kamu hutang penjelasan sama aku. Awas aja kalau gak cerita. Sambil melangkah, Susi terus saja mencecar Vanish, membuat gadis itu meringis. Sayang, duduklah, biar aku ambilkan makanan untukmu. Arjuna membalik piring lalu mulai menyendok nasi. Aksinya itu tak luput dari perhatian 4 orang di hadapannya.
Mereka hanya bisa melongo tanpa kedip, mungkin bernapas pun tidak. Aku pesankan beberapa makanan kesukaanmu, kau mau yang mana? Tanya Arjuna, tangannya melayang di atas meja, sembari menunggu jawaban dari istrinya itu. Aku mau sambal cumi, tumis genjer sama bakwan udang. Sahut Susi santai, tanpa ia sadari, beberapa pasang mata di depan menatapnya kagum. Makanlah, kalian tidak akan kenyang jika hanya memandangi kami. Dengan santai, Arjuna memberi perintah yang sekaligus membongkar kelakuan para anak buahnya. Hingga membuat mereka berempat tersedak berjamaah. Padahal, belum juga makan apa-apa, mereka pikir sang bos tidak memperhatikan. Karena yang mereka lihat, Arjuna hanya sibuk melayani istri tercintanya. Mengambilkan ini dan itu, menawarkan minum, menyeka keringat, lalu mengelus perut. Seakan di meja makan ini, hanya ada mereka berdua. Duh, kalian kompak banget deh. Sampai keselak aja barengan gitu, sindir Susi. Kemudian ia tersenyum. Pasalnya, ia juga menyadari kalau sejak tadi mereka berempat itu terpana melihat setiap tingkah laku manis suaminya. Menikah saja, timpal Arjuna, seraya memasukkan makanan ke dalam mulutnya, santai. Kali ini bukan lagi tersedak, akan tetapi mereka bertiga benar sudah tercekik udara. Namun, tidak dengan satu orang. Gadis itu justru tersenyum, karena itu adalah impian sederhananya. Venice sepertinya sudah siap tuh, dari tadi senyum aja. Goda Susi, membuat Venice memasukkan makanan banyak ke mulutnya. Hei, makannya pelan saja, ucap Better pelan. Melihat kedua pipi Venice yang menggembung, membuat sebuah lengkungan sabit tercetak dari kedua sudut bibirnya. Better senyum, gila, sejak kapan dia semanis itu sama perempuan? Joy tanpa sadar memperhatikan ekspresi sahabatnya itu ketika melihat asistennya. Dikasih yang cantik dan seksi saja, dia enggan melirik. Lah ini, cuma cewek pendek, pesek, kurang gizi gitu. Kok, dia suka? Joy terus berspekulasi dengan pikirannya. Tanpa sadar ia memotong daging dengan posisi yang salah. Hei, Bung, pisaumu terbalik. Tuh, tegur Milna. Suara cemprengnya membuat Joy menoleh seketika. Lalu ia melongo ke bawah. Hei, di atas piringmu, cetusnya. Seraya menunjuk benda yang digenggam oleh tangan kanannya. Ya, aku tahu, Joy menjawab dengan ketus, demi menutupi rasa malunya. Kemudian, ia memasukkan daging wagyu panggang itu ke dalam mulut tanpa memotongnya. Sial, kenapa aku malah melihat ke bawah celanaku? Bodoh, memalukan. Joy terus saja mengumpati dirinya sendiri dalam hati. Kapan kalian siap? Tanya Arjuna, yang secara tiba-tiba membuyarkan konsentrasi 4 orang di hadapannya. Ini, sebenarnya meja makan apa meja eksekusi? Sedari tadi pertanyaannya horor banget. Celetuk Milna, tapi hanya berani dalam hati saja. Tak ada satupun yang menjawab. Joy dan Better saling melempar perintah lewat tatapan mereka. Sepertinya Venice siap nikah muda. Bagaimana kalau kalian saja yang duluan? Tanya Susi, membuat Venice tersedak spaghetti yang baru saja disuapnya. Kak,
apa kau ingin melihatku mati karena tersedak campur malu? Minumlah, Better menyodorkan segelas air pada Vanish, ia pun meraihnya. Lalu, pria itu menepuk punggungnya pelan. Nah, kan, Better sudah cocok menjadi suami siaga tuh, celetuk Susi dengan senyum jahilnya. Senang sekali ia menggoda sahabatnya. Padahal, wajah mereka berdua telah memerah bagaikan udang rebus. Vanish meringis, pelan, memberi kode agar Susi tidak mengungkit lagi masalah perasaan hati ini. Ia ingin semua berjalan pelan-pelan saja. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia pun menginginkan kejelasan. Hanya saja, ia sudah senang bisa menjalin hubungan sebatas ini. Memang, segala bentuk perhatian pria berkuncir itu sejak tadi tak luput dari perhatian Arjuna dan Susi. Mereka juga tahu bahwa keduanya memang sedang dekat belakangan ini. Karenanya, pasangan ini memiliki ide untuk mengajukan pertanyaan frontal pada Vanish dan Better. Mampus kau, Bet, kau akan terjebak selamanya dengan satu wanita jika menikah. Joy memasang wajah meledek ke arah Better, membuat pria itu memberi tatapan tajam padanya. Lantas, Joy membungkam mulutnya dengan kepalan tangan demi menutupi tawanya. Tertawalah, sepuasmu, kau pasti akan mendapat giliran. Better menghela napasnya, meski ia sama sekali tidak berniat menjawab ledekan dari kedua bosnya. Biaya pernikahan yang akan ditanggung oleh perusahaan, serta sebuah unit apartemen mungil sebagai hadiahnya, tawar Arjuna. Tawaran itu ternyata serius. Sejak kapan bos jadi Pak Comblang? Atau jangan ada niat membuka perusahaan biro jodoh dan kami adalah kelinci percobaannya. Kau meragukanku, Joy, tanya Arjuna dingin. Mana berani. Tuan, saya percaya kok. Ia percaya, kilah Joy. Merinding ketika aura dingin itu kembali pada Arjuna. Temukan gadisnya dalam waktu 5 bulan. Maka, kalian akan mendapatkan saham masing-masing sebesar 5% dari kedua perusahaanku. Arjuna akhirnya tersenyum penuh kemenangan. Mana ada yang tahan dengan tawaran menggiurkan darinya. Van, apa ada yang sedang kau pikirkan? Tanya Better di akhir sesi meeting mereka. Tidak ada, Pak, geleng Vanish dengan senyumnya yang nampak berbeda dari biasanya. Meskipun gadis itu berusaha menyembunyikannya, Better yang pandai menerka ekspresi orang, faham. Ada yang tak beres dengan asistennya itu. Masa iya, aku kudu cerita sama bos. Pengen sih, tapi malu. Emang, aku siapanya? Cuma asisten doang, dahlah gak usah ngarep lebih. Kalau kamu ada masalah, cerita saja. Aku siap mendengarnya. Kita kan teman, tanya Better, mencoba memancing. Namun, kata terakhirnya itu, tanpa ia sadari telah membuat kekecewaan di hati yang terdalam. Vanish melengos, lalu menyeka air yang menggenang dari sudut matanya. Ketika menoleh, ia tersenyum seperti biasa. Nanti, aku pasti cerita sama Bapak, jawab Vanish. Kemudian, ia berlalu meninggalkan Better seorang diri terpaku dengan hal yang di luar ekspektasinya. Kenapa kau tidak protes, Van?
Kupikir kau menyukaiku dan menginginkan status lebih dari ini. Better mendengus kasar, kecewa dengan sesuatu yang masih samar. Bersambung.